Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre Yunus, seorang aktivis Kontras, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kontras ini sudah terkenal sejak dulu. Di video saya yang terdahulu tentang Andre Yunus, saya sebutkan bahwa Munir meninggal dunia karena dibunuh. Nah, pelakunya, eksekutornya tertangkap. Tapi sangat janggal kalau tidak ada aktor intelektualnya. Tapi aktor intelektualnya nggak tersentuh sedikit pun. Nah, pada kasus Andre Yunus ini yang mengagetkan adalah pelakunya ada empatnya adalah tentara, salah satunya kapten. Ini sangat mengagetkan. Polisi perlu dikasih apresiasi karena ini cepat terungkap, pelakunya sudah ketahuan, tapi penanganannya yang kita lihat nanti. Ya. Biasanya penanganannya, persidangannya ada di Provos TNI. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Andre Yunus sebelum kejadian. Nah, ada kaitannya kah dengan itu? Ya, kita ikuti dulu video-video statement dari TNI, dari Polri, dan ada beberapa elemen yang lain. Ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, siang hari ini kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan hasil dari penanganan perkara yang diduga telah terjadi kepada korban atas nama Andre Yunus, telah diduga diserang oleh pelaku orang tidak dikenal dengan cara menyiramkan cairan yang diduga zat kimia asam kuat ke arah wajah dan tubuh korban. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Kapolres Jakarta Pusat terkait dengan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh kami. Bentuk keseriusan Polri di dalam menangani perkara ini, kami saat ini sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara yang terjadi, terdiri dari penyidik Satreskrim Polres Jakarta Pusat, kemudian penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, dan dari Bareskrim Polri. Setelah kami memperoleh informasi dan laporan sehubungan dengan kejadian dimaksud, selanjutnya kami melakukan upaya penyelidikan, melakukan analisis terhadap CCTV dan analisis terhadap saluran komunikasi yang ada. Ada 86 titik kamera pengawas yang kami ambil sehubungan dengan titik-titik di mana diduga para pelaku penyiraman ini berangkat dan kembalinya. Ada 7 titik kamera pengawas atau CCTV yang diambil dari sistem elektronik tilang. Kemudian ada 27 titik yang kami ambil dari Diskom Infotik. Kemudian ada 8 titik yang kami ambil dari Dinas Perhubungan. Kemudian ada 44 titik CCTV dari warga, artinya rumah warga, kemudian perkantoran maupun bangunan-bangunan yang ada di sekitar jalur pelintasan pelaku. Dari 86
titik kamera pengawas yang kami analisa, ada 2.610 gambar dalam bentuk video dengan durasi 10.320 menit, sehingga kami membutuhkan waktu cukup beberapa hari ini dalam menganalisa digital terhadap video rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalur yang dilintasi oleh pelaku. Dapat kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kejadian terpantau berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta, para terduga pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian. Pergerakan para terduga pelaku terdeteksi melalui beberapa titik kamera pengawas dengan jalur dimulai dari pergerakan para pelaku ini dari wilayah Jakarta Selatan menuju titik kumpul awal di Jalan Merdeka Timur atau sekitar depan stasiun Gambir. Kemudian sore hari dari depan stasiun Gambir tersebut di Jalan Merdeka Timur, terduga pelaku menelusuri Jalan Insinyur Haji Juanda. Ini kami sampaikan berdasarkan hasil temuan analisa CCTV ya rekan-rekan sekalian. Kemudian dari Jalan Insinyur Haji Juanda, para pelaku menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Dari Jalan Medan Merdeka Barat selanjutnya menuju kawasan Tugu Tani. Jadi kalau rekan-rekan mengikuti alurnya itu melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban ketika korban selesai acara di YLBHI. Nah, korban ini tidak langsung menuju ke tempat kejadian perkara, namun sempat mengisi bahan bakar dulu di SPBU Cikini Raya, dan itu diikuti oleh pelaku. Sekitar pukul 23.32 atau 23.35 para terduga pelaku terlihat berada di SPBU Cikini Raya. Selanjutnya diduga 4 orang terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini, kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1. Nah, saat kejadian pada pukul 23.37 hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Jalan Salemba 1 persimpangan Jalan Talang wilayah Jakarta Pusat. Di sana tempat kejadian perkara terjadi dan puji syukur kita memperoleh rekaman CCTV dengan gambar yang cukup jelas, sehingga ini sangat membantu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan kami. Kemudian pasca kejadian juga tim kami melakukan penelusuran terhadap para terduga pelaku, melakukan pelarian ke arah yang berbeda dari 2 tim, dari 2 motor yang ditumpangi, 1 motor masing-masing 2 orang tersebut. Yang 1 motor OTK 1 dan OTK 2 ini melawan arus
di jalan Salemba ini melawan arus dari jalan raya Salemba menuju Senen, kemudian dari Senen menuju jalan Kramat Raya, jalan Kramat Raya menuju Tugu Tani, dan dari Tugu Tani selanjutnya bergerak ke arah stasiun Gondang Dia. Nah, dari Gondang Dia ini menuju wilayah Jakarta Selatan. Kemudian untuk yang satu kendaraan yang ditumpangi oleh 2 orang, OTK 3 dan OTK 4, ini dari lokasi kejadian yang bersangkutan tidak berputar arah tapi lurus menuju Jalan Pramuka Sari 2. Nah, dari Jalan Pramuka Sari 2 selanjutnya menuju Matraman, dan dari Matraman termonitor dari CCTV menuju wilayah Jatinegara. Selanjutnya ke Jalan Oto Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV tersebut yang kami padukan dengan pengolahan digital terhadap alat komunikasi, setelah kejadian salah satu pelaku diduga mengganti pakaian sebelum melanjutkan perjalanan dalam pelariannya. Dan hasil analisa jaringan komunikasi menunjukkan para pelaku selanjutnya berpencar ke wilayah Kalibata, Ragunan, dan wilayah Bogor. Rekan-rekan sekalian, saat ini kondisi korban berdasarkan pemeriksaan medis mengalami trauma asam, kemudian luka bakar pada bagian wajah, lengan, batang tubuh, dan kedua anggota gerak lainnya. Mudah-mudahan korban segera diberikan kesembuhan. Mari kita sama-sama doakan rekan-rekan sekalian, keluarga kita, sahabat kita tersebut segera memperoleh kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas. Kami sangat bersyukur rekan-rekan sekalian bahwa dengan banyaknya CCTV yang terpasang di jalur-jalur utama maupun di jalur-jalur alternatif yang ada di wilayah Jakarta, ini sangat membantu pengungkapan atau proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan. Apalagi pada beberapa titik atau sebagian besar titik CCTV yang terpasang di wilayah Jakarta memiliki resolusi yang cukup tinggi, sehingga pada beberapa tempat dapat diperoleh gambar yang cukup jelas. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam beberapa waktu belakangan kita sempat sajikan beredarnya video TKP yang membuat para pelaku ini seolah-olah terpublikasi. Nah, dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima mungkin kiriman link atau unggahan di media sosial berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar, karena itu hasil rekayasa dari artificial intelligence. Kami duga ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh jaringan dan pelaku itu sendiri untuk mengaburkan informasi, untuk mengaburkan arah, untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang diperoleh. Sehingga kami berharap
mari kita sama-sama jaga supaya hasil nanti penyelidikan dan penyidikan yang akan kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan kami segera bisa memberikan atau menyampaikan dari tangkapan gambar CCTV yang kami peroleh di sepanjang jalur yang diduga dijadikan sebagai jalur untuk keberangkatan maupun kembalinya para terduga pelaku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah sangat membantu dengan keberadaan CCTV yang tergelar di beberapa jalur di wilayah Jakarta. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Beberapa informasi yang terkait dengan penanganan perkara penyiraman atau penganiayaan terhadap korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 yang lalu. Kami akan terus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi inisialnya NDP, pangkatnya kapten. Kemudian inisial SL, pangkatnya letu. Kemudian inisial PHW, pangkatnya letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Serda. Bintara ya. Oke, itu yang untuk inisial. Kemudian untuk waktu penyidikan ya, tentunya kita akan bekerja semaksimal mungkin ya, dengan harapan bahwa proses penyidikan ini dapat kita lakukan secepatnya, secara profesional. Kemudian kita serahkan kepada penuntut, dalam hal ini Otmail, untuk melakukan persidangan. Sekali lagi saya mengecam keras. Kali ini saya sependapat dengan Pak Usman Hamid. Apa yang beliau sampaikan itu benar. Itu bukan tugas Bais. Sehingga apa yang dilakukan oleh keempat orang ini tidak mungkin. Setidaknya ia pasti diketahui oleh misalnya dan Denmanya. Jadi harus diperiksa komandan Denmanya, baik itu yang berpangkat kolonel maupun juga yang lebih tinggi dari itu. Nah, kedua-duanya dari Polri maupun TNI sudah membuat statement. Ada kapten, ada letu. Nah, tapi yang jelas keempat-empatnya adalah TNI, Denma Rais TNI. Ya, nah, ini sangat mengagetkan. Rais TNI melakukan hal yang sangat-sangat memalukan. Bahkan salah satunya kapten, kapten lagi. Nah, sekali lagi pertanyaannya. Kalau nanti sidangnya ada di Provos, di internal TNI, pasti akan tertutup. Satu. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar kejadian yang menimpa Munir akan terulang lagi. Artinya aktor intelektualnya tidak akan terungkap. Tidak akan terungkap, tidak akan tertangkap, dan tidak akan diadili. Karena ini sebuah kegiatan yang besar. Di balik 4 orang ini ada keyakinan ada orang besar di sini. Dan banyak terjadi seperti itu. Pelaku dikorbankan untuk menutupi aktor intelektual atau untuk menutupi yang lebih besar, tapi ada di tertentu, baik dengan pelaku maupun dengan keluarganya. Biasanya seperti itu.
Ya, kita ikuti terus seperti apa perjalanannya. Semoga terlepas kontras itu seperti apa, saya ikut mendoakan semoga Andre Yunus cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali, dan terjadi keadilan di negara kita, terjadi keadilan di hukum negara kita, hukum tidak tebang pilih seperti yang sekarang ini terjadi. Wassalam.